Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, selamat datang di semester Gasal tahun akademik 2020-2021. Satu semester ke depan kita akan bertemu dengan mata kuliah Public Relation yang diampu oleh saya, Sulfina JNTS Kom MIKOM. Adik-adik mahasiswa mungkin sudah ada beberapa yang pernah saya ajar di kuliah tatap muka. Nah, sedangkan yang belum pernah, nanti dalam satu semester ke depan ini kita akan bertatap muka tapi melalui media, ya, media Zoom. Nah, baik, mata kuliah Public Relation ini kita akan membahas beberapa materi, di antaranya adalah pengertian dan tujuan public relation, ya. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh tentang public relation, terlebih dahulu kita akan membahas public relation itu seperti apa sih? Apakah public relation itu samakah dengan humas? Nah, jadi di pertemuan pertama nanti kita akan membahas tentang itu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan public relation. Nah, jadi tentunya sebelum kita mengenalnya lebih jauh, terlebih dahulu kita harus tahu sejarahnya seperti apa, sejarah perkembangan public relation itu seperti apa, asalnya dari mana, berkembangnya mulai dari mana, kemudian masuknya di Indonesia itu seperti apa. Nah, kemudian praktisi public relation. Nah, praktisi public relation ini dimana kita akan belajar bagaimana sih menjadi seorang PR, bagaimana profesi praktisi PR itu mereka bisa bekerja di mana saja, mereka melakukan apa saja. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang etika dan profesionalisme public relation. Nah, bagaimana etika kita ketika kita menjadi seorang PR, bagaimana kita bersikap profesionalisme, nah, bagaimana kita bisa bersikap menempatkan posisi kita, sebenarnya kita seorang PR ini kita ada di pihak mana. Nah, selanjutnya peranan komunikasi dalam PR. Nah, yang namanya komunikasi, meskipun kita bukan seorang PR, di rumah saja, seorang ibu rumah tangga, seorang anak saja, dia membutuhkan komunikasi. Nah, terlebih kepada seorang public relation. Nah, dia harus pintar berkomunikasi, mampu berkomunikasi, mampu mengomunikasikan. Jadi mampu berkomunikasi dan mampu mengomunikasikan. Nah, komunikasi dan opini publik. Nah, opini publik, bagaimana seorang PR mampu mempengaruhi publiknya. Jadi seorang PR itu dia harus mampu mempengaruhi publiknya. Selanjutnya, internal dan eksternal PR. Nah, siapa sih internal PR itu? Siapa sih eksternal PR itu? Jadi kita akan memetakan kategori internal public relation itu kalangan mana, kemudian external public relation itu siapa. Jadi seperti itu. Kemudian materi selanjutnya yaitu media relation. Nah, di media relation ini kita akan membahas bagaimana ketika seorang PR berkomunikasi dengan media. Jadi media relation ini adalah hubungan dengan media. PR harus mampu berhubungan dengan media, dalam arti harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan media, karena PR ini akan selalu berhubungan dengan media. Jadi kerjanya adalah kebanyakan berhubungan dengan media. Kenapa kebanyakan berhubungan dengan media? Karena sasaran PR ini adalah publik, adalah masyarakat. Retorika dan konferensi pers. Nah, jadi seorang PR ini dia harus mampu berretorika, mampu melakukan konferensi pers karena selalu berhadapan dengan publik. Kemudian siaran pers dan menulis ilmiah populer. Jadi seorang PR ini juga harus mampu menyusun agenda siaran pers, kemudian mampu menulis ilmiah populer. Kenapa dikatakan menulis ilmiah populer? Jadi beda antara karya ilmiah seorang PR dengan karya ilmiah seorang mahasiswa. Karya ilmiah seorang
dosen, karya ilmiah seorang akademisi. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana sih melakukan konferensi pers, bagaimana sih kita menulis ilmiah. Nah, CSR dan in-house PR. Jadi, CSR ini adalah tanggung jawab sosial. Nah, jadi tanggung jawab sosial ini jadi seorang PR. Nah, dalam lingkup perusahaan itu, jadi setiap perusahaan punya tanggung jawab sosial kepada lingkungan masyarakatnya. Jadi, seorang PR ini harus mampu melihat tanggung jawab apa yang bisa diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat sekitar. Nah, kemudian PR writing. Jadi, PR writing ini beda lagi dengan menulis ilmiah populer. PR writing ini bagaimana PR itu biasanya kan perusahaan itu punya majalah tersendiri. Nah, sama dengan kita di Yayan Pare-Pare itu punya majalah, Humas itu punya majalah sendiri. Nah, yang terakhir adalah riset PR. Jadi, materi terakhir ini adalah riset PR bagaimana ketika kita ingin meneliti kajian-kajian tentang public relation. Jadi, apa sih yang kita bisa kaji dalam lingkup public relation itu. Nah, kemudian kategori penilaian selama 1 semester itu yang pertama adalah partisipasi kegiatan kelas. Nah, partisipasi kegiatan kelas ini bukan berarti kita berada dalam suatu ruangan. Kemudian kita bertemu bersama, tidak. Partisipasi kelas ini adalah dalam kondisi seperti ini artinya partisipasi kelas kita dalam ruangan media pembelajaran tentunya ya. Media pembelajaran yang akan kita gunakan ini pastinya adalah Edlink. Jadi di sini penilaiannya adalah keaktifan seorang mahasiswa dalam mengomentari misalnya materi, kemudian memberikan komentar, kemudian bagaimana melakukan diskusi dengan temannya. Kemudian penilaian yang kedua adalah pembuatan dan penyajian tugas. Kenapa di sini adalah pembuatan dan penyajian? Jadi berbeda membuat dan menyajikan. Membuat bisa saja dia hanya membuat sekedar untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai mahasiswa. Tetapi berbeda ketika dia menyajikan tugasnya sesuai dengan apa yang diminta oleh dosen. Ya, jadi kadang ada tugas yang asal jadi dan ada tugas yang memang benar-benar dikerjakan. Jadi bukan berarti ketika kita sudah mengumpulkan tugas itu kita sudah mendapatkan poin yang baik, tetapi tentunya ada penilaian lagi bagaimana kita menyajikannya, sama dengan menyajikan kue di meja. Tentunya kan ada kue yang disajikan begitu saja, kemudian ada yang ditata secara rapi, secara menarik. Nah, kemudian penilaian yang terakhir adalah UTS dan UAS ya. Jadi UTS dan UAS ini penilaian UTS itu lebih tinggi, penilaian UAS ya, penilaian UAS itu lebih tinggi daripada UTS. Kemudian referensi yang bisa kita gunakan itu adalah ada buku Efektif PR, kemudian Pengantar PR, PR Writing, dan ada buku saya tentang riset public relation. Baik, sekian pertemuan kita pada kontrak kuliah ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.